Kemudian ar-rakizatut tasi'ah, prinsip dan kunci atau pilar yang kesembilan di dalam belajar, suhbatus syekhil muallim. Nah, ini penting. Ya, di antara prinsip adalah suhbatus syekhil muallim. Penuntut ilmu itu harus bersama guru, harus bersama syekh, bersama ustaz, bukan sendirian, ya, bukan otodidak. Fal ilmu yu'khadu min afwah al ulama. Ilmu diambil dari lisan para ulama. Ilmu diambil dari lisan guru, bukan dari buku. Fattalibu likai yartakis fi talabihi lil ilm ala raqizatin sahihah alaihi. Maka talibul ilmi, agar dia benar-benar meraih ilmu, maka dia harus an yujalisal ulama, duduk di majelisnya ulama, duduk di majelisnya ahlul ilmi, belajar kepada ustaz, belajar kepada guru, ya. Wa yatalaqqa minhumul ilma, ambil langsung dari mereka ilmu, ambil langsung dari mereka. Yakunu talabuhu ala qawaid sahihah, sehingga belajar dia itu benar, mengikuti aturan yang benar di dalam belajar kepada guru. Lihat para masyayikh, lihat para ulama, lihat para ustaz. Mereka belajar kepada guru, mereka belajar kepada ulama, mereka belajar kepada ustaz. Qal wa yatalaffat bin nassil qur'ani wal hadits talaffudan sahihan la lahna fihi wala tashif. Sehingga talibul ilmi ketika dia belajar kepada guru, dia belajar kepada ustaz, dia belajar kepada syekh, dia bisa melafadzkan Al-Qur'an dengan benar. Dia bisa membaca hadis dengan benar, ya. La lahna fi, tidak ada lahan, tidak ada kesalahan yang fatal. Wala tashif, dan tidak ada penyimpangan. Ini penting, bimbingan guru, bimbingan muallim, bimbingan syekh di dalam belajar ini sangat penting. Selain kita mendapatkan pemahaman yang benar, kemudian kita juga akan mendapatkan waktu yang lebih, akan menyingkat waktu yang lebih singkat. Ketika kita membaca membutuhkan waktu yang sangat lama, tapi ketika kita belajar kepada guru akan mudah untuk mencerna dan memahaminya. Ini sangat penting. Qal wa yafhamuhu al-fahm as-sahih al-murad. Ketika belajar kepada guru, kita bisa memahami dengan pemahaman yang benar. Qala wa fadlan an dzalik fa innahu yastafidu minal alim. Lebih daripada itu, murid-murid yang belajar kepada guru, maka dia akan mengambil faedah yang banyak dari guru. Selain faedah ilmu, dia akan mendapatkan al-adab wal akhlaq. Dia akan meraih faedah adab, mendapatkan adab dan mendapatkan akhlak, mendapatkan wara, melihat bagaimana gurunya, akhlaknya, adabnya. Dan ini dilakukan oleh murid-murid Imam Ahmad rahimahullah. Para ulama mengatakan bahwa murid Imam Ahmad rahimahullah yang hadir di majelis Imam Ahmad 5.000, yang hadir di majelis Imam Ahmad 5.000, dan yang mencatat ilmu, yang mencatat hadis-hadis yang disampaikan Imam Ahmad 500 orang. Yang 4.500 orang mereka melihat kepada akhlak Imam Ahmad, mereka mengambil faedah adab dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, ini penting, karena adab dan akhlak adalah ilmu yang akan dipraktekkan dan diamalkan dalam kehidupannya. Qala wa alaihi an yatajannaba an yakuna syaikhuhu kitaba. Maka talibul ilmi hendaknya dia menjauhi apa? Sikap otodidak, menjadikan kitab itu sebagai guru. Kitab itu bisa menjadi guru bagi kita setelah guru kita. Kitab menjadikan rujukan, menjadi rujukan bagi kita setelah guru kita. Tapi belajar asal adalah kepada guru. Adapun kita menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah dalil adalah dengan merujuk kepada kitab-kitab para ulama. Qal fa inna man kana syaikhuhu kitabah kathura khata'uhu wa qalla shawabuh. Karena barang siapa yang gurunya adalah kitab, maka kesalahannya akan lebih banyak dan benarnya akan sedikit. Nah, ini bagi mereka
yang benar-benar belajarnya bukan kepada guru, hanya bersandar kepada kitab. Tapi talibul ilmi yang dia hadir di majelis ilmu, yang dia belajar kepada guru, kemudian di rumah dia mutolaah dan banyak membaca kitab-kitab, kemudian mencatat dan menukil dari kitab-kitab, maka ini akan menjadikan dia mudah meraih ilmu, karena dia menggabungkan antara guru dengan kitab. Tapi kalau dia hanya memfokuskan kepada kitab tanpa guru, maka tersesat. Tapi kalau dia memfokuskan kepada guru tanpa kitab, dia akan selamat, tetapi tidak akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Tapi ketika dua-duanya digabungkan, maka ini akan meraih ilmu yang sangat banyak. Dan ini dilakukan oleh para ulama. Qala wa la yazal hadzal amru fil ummah ila waqtina hadza. Dan hal ini sampai hari ini kita bisa saksikan para ulama. Mereka orang-orang yang menjadi ulama, mereka orang-orang yang menjadi ahlul ilmi, mereka karena belajar kepada gurunya, belajar kepada ulamanya, kemudian mereka menambah dengan wawasan, menambah dengan mutola'ah, membaca kitab-kitab para ulama. Wa ma baraza rajulun bil ilmi illa kana mutarabbiyan muta'alliman ala yadi alimin. Ingat kata Syekh, tidaklah seorang itu memiliki ilmu dan memiliki kedudukan dalam masalah ilmu kecuali karena sebelumnya dia terdidik dan diajari oleh guru dan oleh orang alim. Maka orang yang memiliki ilmu dan kedudukan dalam ilmu bukan dari otodidak, tetapi dari apa? Dari didikan murabbi, dari didikan alim rabbani, dari didikan guru yang memiliki ilmu, bukan dari apa? Bukan dari kitab. Dan ini dinukil dari Imam Syafi'i rahimahullah, man kana syaikhu kitab fa khata'uhu akthar. Barang siapa yang gurunya adalah kitab, maka kesalahannya akan lebih banyak. Naam, meskipun tidak secara mutlak. Ya, tidak secara mutlak. Tetapi apa? Bahwa tidak boleh menyandarkan hanya kepada kitab, tetapi kita harus belajar kepada guru.